Rangers does eventually test Mikel. He's got Lamine Yamal, and Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Ada dua hal utama yang membuat nama Jose Mourinho terkenal, kontroversi dan keberhasilannya sebagai pelatih. Pelatih asal Portugal itu menyebut dirinya The Special One, memang benar-benar istimewa. Ia dikenal sebagai pelatih sering mengkritik terhadap pemainnya. Jose Mourinho juga terbukti berhasil mengembangkan pemain-pemain berkualitas. Meski ada beberapa pemain yang karirnya terpuruk di bawah asuhannya, tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga yang berkembang pesat berkat sentuhan tangan dingin Mourinho. Pemain-pemain tersebut tentu saja berutang banyak pada pelatih asal Portugal ini. Siapa saja mereka? Tammy Abraham. Tammy Abraham adalah salah satu pemain yang mengalami kesulitan di Chelsea, terutama di era Thomas Tuchel. Di bawah asuhan Tuchel, Tammy Abraham hanya dimainkan dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol. Padahal, di era Frank Lampard, ia cukup produktif dengan mencetak 29 gol dari 72 pertandingan. Meski penampilannya buruk pada akhir masa baktinya di Chelsea, Tammy sebenarnya ingin bertahan. Namun keluarganya menyarankan agar ia melanjutkan karir di luar Inggris, hingga ia memilih AS Roma dan bertemu dengan Jose Mourinho. Hanya butuh waktu singkat bagi Tammy untuk beradaptasi dengan Jose Mourinho. Pelatih yang dikenal sebagai salah satu terbaik di dunia itu berhasil menjalin hubungan baik dengan Tammy. Di bawah asuhan Mourinho, Tammy berkembang pesat. Dalam 120 pertandingan bersama AS Roma, ia mencetak 37 gol. Cara Mourinho mendidik Tammy sedikit berbeda. Alih-alih memberikan pujian, Mourinho lebih sering mengkritiknya. Namun Tammy tidak merasa terganggu. Baginya kritik dari Mourinho adalah bentuk motivasi untuk berkembang. Didier Drogba. Jose Mourinho dikenal berhasil mengembangkan banyak pemain saat melatih Chelsea. Salah satu nama besar yang muncul adalah Didier Drogba. Pemain asal Pantai Gading ini sebenarnya mengalami perkembangan lambat di Prancis. Setelah pindah dari Guingamp ke Olympique Marseille, ia mulai menunjukkan potensi terbaiknya. Jose Mourinho yang ingin menjadikan Chelsea sebagai tim raksasa akhirnya mendatangkan Drogba dari Marseille. Saat itu Jose Mourinho memaksa manajemen untuk merekrut Didier Drogba. Chelsea akhirnya memboyong Drogba dengan harga 24 juta pound sterling. Tak butuh waktu lama bagi Drogba untuk berkembang di bawah asuhan Mourinho. Ia menjadi sosok kunci di tim dengan kualitas finishing luar biasa. Bersama Mourinho, Drogba meraih beberapa trofi mayor, termasuk Premier League dan mencetak 73 gol dari 186 pertandingan. It is Drogba! Yes! Drogba onside. Can he pick someone else? Yes! Here comes Chelsea again. There's no plan, and they have broken the point straight away. It's Chelsea on the attack. They draw a ball and a first touch. Look at the power of the man. Oh, he's going to walk in. 5 in Chelsea's full time. Goal scorers, but a corner. And then joke with some of the fans down there. There's another one. Second enough stoppage time. Oh, wonderful work, Drogba. Goal. Drogba! Yes! John Terry. Selama masa kepelatihan bersama Chelsea, Jose Mourinho berhasil menciptakan kesuksesan besar sekaligus menjadi sosok inspiratif di dalam tim. John Terry sebagai legenda klub dan mantan kapten Chelsea mengakui peran besar Mourinho dalam hal ini. Selama 5 tahun di bawah asuhan Jose Mourinho, Terry mengaku sangat menghargai pribadi sang pelatih. Bek asal Inggris tersebut tampil cemerlang di bawah asuhan Mourinho. Pelatih asal Portugal ini memainkan peran penting dalam mengembangkan karir Terry ketika berseragam The Blues. Ketika Terry mengalami krisis kepercayaan diri, Mourinho berhasil membantunya keluar dari situasi tersebut.
Jose Mourinho mengungkapkan bahwa salah satu prioritas utamanya saat pertama kali datang ke Chelsea adalah menghilangkan keraguan yang ada pada John Terry. Delicious ball in, lifted up, brilliant, good header away by Boyce. John Terry, yeah, fantastic goal. John, on one more, it's John Terry, yeah! Chance here, off the bar, and surely Terry now has scored. Finishes of course in the league this season, and in comes his Terry! Diego Milito. Ketika Jose Mourinho membawa Inter Milan meraih treble bersejarah, banyak pemain yang berkembang berkat bimbingannya. Salah satunya adalah Diego Milito. Ia bahkan mengakui bahwa Jose Mourinho adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah melatihnya. Sebelum bergabung dengan Inter pada 2009, Milito tak mendapat banyak kesempatan di tim papan atas meski punya catatan impresif. Di bawah asuhan Mourinho, hal paling berkesan bagi Diego Milito saat ia mencetak 2 gol di final Champions League melawan Bayern Munchen. Kedua gol tersebut ada andil besar Jose Mourinho. Saat Milito merasa ragu, sang pelatih memberi kepercayaan diri pada Milito hingga tampil gemilang dengan mencetak 2 gol krusial dalam pertandingan tersebut. Zlatan Ibrahimovic. Hubungan antara Jose Mourinho dan Zlatan Ibrahimovic bisa dirangkum dalam 3 hal: pelatih yang spesial, pemain yang spesial, dan hubungan yang sangat spesial. Bahkan ada yang menyebut hubungan antara keduanya sebagai kisah cinta tiada akhir. Ibrahimovic dan Mourinho pertama kali bekerja sama ketika keduanya berada di Inter Milan. Ibrahimovic dikenal sebagai striker jenius, berkembang pesat di bawah arahan Mourinho. Pelatih asal Portugal ini memiliki pendekatan yang cocok dengan karakter Zlatan. Mourinho selalu menganggap para pemainnya sebagai teman, dan Zlatan merasa nyaman dilatih oleh Mourinho. Kolaborasi antara penyerang asal Swedia dengan Jose Mourinho ketika di Nerazzurri tergolong sukses, di mana keduanya berhasil membawa La Beniamata meraih dominasi di Italia dengan menjuarai Serie A dan Supercoppa Italia. Scott McTominay. Dalam perjalanan karir Scott McTominay di Manchester United, ada peran penting dari Jose Mourinho, di mana ia adalah pelatih pertama yang melihat potensi besar gelandang asal Skotlandia sebagai pemain U23 paling menonjol. Jose Mourinho akhirnya membawa McTominay ke tim utama The Red Devils, yang menjadi sebuah langkah tepat mengingat ia membutuhkan pelapis saat Paul Pogba dibekap cedera. Jose Mourinho tertarik dengan peran Scott McTominay. Perjudian besar tersebut terbukti tepat. McTominay mampu menjalankan instruksi sang pelatih dengan disiplin dalam menjaga posisi dan cepat dalam mengalirkan bola. Berkat Mourinho, karir McTominay mengalami lonjakan signifikan, terutama ketika masih berseragam setan merah. Kini, ia menjadi gelandang andalan Napoli di bawah asuhan Antonio Conte yang tengah berada di jalur perburuan Scudetto musim 2024-2025.